Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video tentang masuknya Islam ke Indonesia. Oke, saya Zara Wirwati. Saya Sylvia Permata Ramadhani. Saya Sarah Adifa Rahma. Saya Aisyah Livia Rawati. Saya Rindy Afsarini. Saya Cahaya Fitri Sasabila. Selamat menonton. Semua, nama saya Sarah Adifa Rahma. Di sini saya sebagai pewawancara yang akan mewawancarai Zahra mengenai asal-usul masuknya Islam ke Indonesia. Halo, nama saya Zara Wirwati sebagai narasumber untuk topik sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, dengar-dengar ada beberapa teori nih mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Teorinya apa aja sih? Asal-usul masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia. Kalau teori yang pertama itu penjelasannya gimana? Teori Gujarat itu dikemukakan oleh Snodgrass. Nah, menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia ke Nusantara sekitar abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam di Gujarat, India. Ada nggak sih bukti-bukti yang ngedukung kalau teori Gujarat itu benar? Ada dua bukti yang mendukung teori Gujarat. Yang pertama yaitu batu nisan yang bercorak Gujarat milik Sultan Malik Al-Saleh, sang Sultan Samudra Pasai yang meninggal di tahun 1297. Yang kedua, tulisan Marco Polo, sang pedagang Venesia yang menyatakan bahwa tahun 1292 ia mengatakan bahwa ia melihat banyak penduduk yang beragama Islam di sana. Berarti ada dua bukti ya. Kalau teori yang kedua itu gimana? Oke, untuk teori yang kedua, teori Mekah, dikemukakan oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leur. Kalau menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh pedagang Arab. Oh, ada bukti apa aja sih di teori kedua itu? Ada beberapa bukti, seperti adanya pemukiman Islam di tahun 674 di Baros dan di pantai selatan barat Sumatera. Yang kedua yaitu Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang berkembang di Mesir dan Mekah ketika itu. Berarti sama ada dua bukti ya di teori pertama sama teori kedua. Nah, kalau teori yang ketiga itu gimana? Oke, dan teori yang terakhir itu teori Persia yang dikemukakan oleh Hussein Zazadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia atau Nusantara oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Berarti teori yang pertama sama teori yang ketiga itu sama-sama dari abad ke-13 ya. Kalau bukti-bukti untuk teori yang ketiga ada nggak? Ada. Yang pertama itu ada upacara Tabot yang merupakan upacara peringatan meninggalnya cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram. Yang kedua yaitu terdapat persamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaz. Terima kasih ya Kak atas waktunya dan informasi yang udah diberikan. Sama-sama. Oke. Kita juga belajar ya dari teori-teori masuknya Islam. Ya, sama-sama belajar ya Kak. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Nindya. Di sini saya sebagai pewawancara yang akan mewawancarai Sylvia tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Halo, saya Sylvia Permata Ramadhani sebagai narasumber. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih cara Islam disebarkan di Indonesia? Proses penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur, seperti jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga tasawuf, dan juga kesenian. Kalau boleh tahu nih, metode pertama itu kan jalur perdagangan. Nah, itu kira-kira gimana ya? Metode ini merupakan metode penyebaran paling kentara di Indonesia, bahkan bisa dibilang sebagai jalur utama penyebaran Islam. Menurut Thomas Pisces, pada abad 7-16 perdagangan melalui Nusantara sangatlah ramai. Dan pada saat itu pedagang di Nusantara dan pedagang asing yang beragama Islam dari Gujarat juga dan Persia saling bertemu dan bertukar pengaruh.
Oke, jadi jalur perdagangan ini itu sangat berdampak besar terhadap penyebaran Islam pada saat itu ya. Betul, saat itu selain singgah di pesisir, ada juga pedagang yang juga sambil menyebarkan agama Islam seperti pedagang atau penduduk di Nusantara. Itulah kenapa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada Nusantara seperti Samudra Pasai, Demak, Ternate, dan kerajaan lainnya selalu berawal dari wilayah pesisir. Nah, selanjutnya nih kan ada jalur perkawinan ya. Kalau boleh tahu tuh jalur perkawinan itu seperti apa sih? Jalur perkawinan itu ada pedagang dan juga orang-orang yang menikah dengan perempuan pribumi, putri-putri bangsawan, lalu bahkan ada yang menikah dengan anggota-anggota kerajaan, sehingga terbentuklah keluarga Islam yang metode keturunannya pun beragama Islam, dikarenakan mengikuti agama orang tuanya. Contohnya perkawinan antara Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu yang merupakan putri Raja Blambangan. Oke, kalau begitu, selanjutnya tuh ada jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini seperti apa nih? Yang ketiga ada jalur pendidikan karena perkembangan Islam semakin luas hingga akhirnya muncul para ulama dan juga kiai dan para mubalik. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Jadi setelah santri selesai menimba pengetahuan agama, mereka pun ikut menyebarkan ajaran-ajaran Islam ya? Benar, pesantren awal yang ada yang ketika pertama itu yaitu adalah pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, dan pesantren Sunan Giri di Surabaya juga yang juga didirikan oleh Sunan Giri. Oh begitu, oke baik. Apakah para ulama atau kiai hanya menjadi guru di pesantren? Tidak, ada ulama atau kiai yang dijadikan penasihat agama dan juga guru bagi bangsawan keraton. Contohnya adalah Kiai Selo yang menjadi penasihat dan guru Sutawijaya. Sutawijaya ini merupakan pendiri Kesultanan Mataram. Dan yang kedua ada Syekh Yusuf Al-Makassari yang menjadi penasihat dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Oke baik, nah jalur keempatnya ada jalur tasawuf nih. Kira-kira jalur tasawuf tuh seperti apa nih? Tasawuf itu adalah jalur ketuhanan yang bercampur dengan hal-hal mistik dan magis. Ajaran ini berkembang besar di Jawa karena ajarannya yang disesuaikan dengan pola pikir penduduk yang masih berorientasi dengan agama Hindu. Oke, nah selanjutnya ada jalur dakwah. Nah, jalur dakwah ini seperti apa? Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut wali songo. Mereka menggunakan metode pendekatan sosial budaya dan kesenian yang saat itu berkembang di daerah penyebaran Islam di Pulau Jawa. Oke, kalau boleh tahu nih 9 wali songo itu siapa aja ya? 9 wali songo itu terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, dan juga Sunan Derajat. Oke, nah tadi kan disebutkan bahwa Wali Songo menggunakan metode pendekatan. Nah, salah satunya pendekatan melalui kesenian. Itu caranya bagaimana ya? Nah, ini maksudnya itu ke jalur yang keenam yaitu jalur kesenian. Jadi Wali Songo itu memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya seperti dalam bentuk wayang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga, gamelan dibuat oleh Sunan Bonang dan Sunan Muria, dan ada juga dalam bentuk gending yang lagu-lagu berisi syair dan nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Oke, baik ya Kak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan ilmu yang sangat besar kepada kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan dari yang tadi sudah kita bahas yaitu masuknya Islam memiliki 3 teori. Ada teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Kebanyakan orang menerima bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 dan berkembang pesat ketika pada abad ke-13 bersamaan dengan mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia dan semakin ramainya pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Serta ada 6 jalur penyebaran Islam di Indonesia, yaitu jalur perdagangan, dakwah, pernikahan, pendidikan, ajaran, tasawuf, dan kesenian. Mama gigit nih. Au. 1, 2, 3, action. Jadi gini, Moy.